Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, izinkan pada subuh kali ini kita melanjutkan kajian. Apalah live dulu. Baik. Kita lanjutkan kajian pada subuh kali ini. Beberapa waktu lalu kita sudah mengkaji surah Al-Kautsar. Ibu bapak, ada sebuah hadis Rasulullah terkait dengan surat Al-Quran yang istimewa. Yang pertama adalah Ummul Quran, atau kita sering sebut dengan surah Al-Fatihah. Yang kedua adalah surah yang tadi dipimpin oleh Pak Imam pada saat sholat subuh tadi, ayat kursi yang sudah disebut, itu surah Al-Baqarah bagian agak pertengahan. Kemudian yang ketiga akhir surah Al-Baqarah yang biasa kita lihat itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai terakhir. Kemudian yang keempat surah Al-Kautsar. Ada 4 surat yang memiliki keistimewaan khusus. Yang pertama itu adalah surah Al-Fatihah. Pada subuh kali ini kita coba mengkaji, Bapak, ada satu tafsir namanya tafsir Al-Asas. Ada lagi tafsir Al-Fatihah khusus. Banyak kajian-kajian terkait dengan surah Al-Fatihah ini. Pada subuh kali ini coba kita ambil intisarinya saja, karena ini surat menjadi surat terviral, surat paling populer, dan surat menjadi surat wajib. Tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Berarti ini bagian daripada rukun. Bahkan ulama yang agak keras, misalnya kalau tidak membaca iya kata tasdid, di situ ada 14 tasdid. Kalaupun tidak dibaca ya karena tanpa iya itu dianggap itu salah, sampai saking kerasnya. Kenapa? Karena ini bagian daripada rukun sholat. La sholata bifatihatil kitab. Jadi tidak dianggap sholat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Ibu dan bapak, surah Al-Fatihah ini turun dengan khusus. Jadi ada beberapa riwayat mengatakan sampai 2 kali turun, tetapi tidak Jibril yang mengantarkan, tidak menurunkan. Jadi melalui malaikat khusus, pintu langit Allah buka, kemudian turunlah surah Al-Fatihah ini yang disaksikan oleh para sahabat dan disaksikan oleh malaikat Jibril, sehingga surat ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nama-nama surat ini Bapak Ibu lebih dari 25. Yang pertama misalnya disebut dengan Al-Fatihah, pembuka. Upayakan seperti beberapa minggu lalu kita sampaikan, upayakan membuka sesuatu itu dengan Al-Fatihah. Muka acara biasanya dengan Al-Fatihah, minimal bismillah gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang karena memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jadi Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Jadi disebut pembuka semuanya, pembuka pintu rezeki, pembuka pintu penyelesaian masalah, pembuka kebahagiaan, pembuka ketenangan, pembuka semuanya yang ketika kita amalkan dengan baik, ini akan menjadi amalan yang luar biasa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dapat minuman diminum, yang belum sabar, ya kan? Belum sabar. Kemudian yang kedua disebut dengan Ummul Quran. Ini juga sudah biasa kita dengar. Kalau ada 6.666 ayat, ada yang mengatakan kurang dari itu. Perbedaan menyebut jumlah ayat Al-Quran. Ada
Isi surah Al-Fatihah itu mulai dari akidah, ibadah, syariat, akhlak, termasuk juga sejarah. Inti dari ajaran agama Islam itu terkumpul dari surah Al-Fatihah. Kemudian ada yang ketiga namanya asyifa. Asyifa itu obat. Ibu-ibu sering sakit, kadang-kadang kepala, kadang-kadang pinggang, apalagi lainnya kadang-kadang lutut, begitu ya kan? Kadang-kadang yang seringnya itu sakit hati, gitu ya. Yang seringnya itu sakit hati. Maka obat termujarab, tidak ada obat yang tidak bisa disembuhkan. Maka kata Rasulullah, Al-Fatihah itu adalah asyifa, obat. Al-Fatihah itu mampu dijadikan obat. Maka ketika para sahabat Rasulullah mampir di sebuah desa minta minum, kemudian minta makan tidak dikasih. Tiba-tiba Allah takdirkan di desa itu ada kepala suku. Kepala sukunya sedang sakit parah, digigit kalajengking. Nah, ternyata tidak sembuh, pakai tabib tidak sembuh, diobati tidak sembuh. Terakhir datanglah orang dusun itu ke para sahabat yang lagi mampir tadi. Apa kata mereka? Tuan-tuan, tolong obati bos kami, kira-kira begitu ya. Jadi tolong obati, tolong doakan supaya bos kami sehat. Bingung mereka, sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, teringat salah satu mereka bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surat yang menjadi obat. Nama surat Al-Fatihah itu adalah asyifa, sebagai obat. Sehingga sahabat Rasul tadi langsung secara bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu didoakan, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Kemudian sudah dibacakan surah Al-Fatihah tadi, ditiupkan ke air, kemudian air itu diminumkan kepada yang sakit dengan qadarullah, izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ternyata sang kepala suku sehat kepala suku tadi. Setelah sehat, mereka berjanji. Apa kata kepala suku ini, anggota yang bacakan tadi surah Al-Fatihah, harus ada hadiah. Akhirnya dikasihlah hadiah kambing. Karena mereka sulit, seperti yang kita sampaikan minggu lalu, ternyata ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak kami tadi membaca surah Al-Fatihah dan orang itu sembuh, kami dihadiahkan kambing. Kata Rasulullah, sembelihlah, makanlah, jangan lupa bagikan, saya tidak cukup. Nah begitu. Nah ini berarti mengisyaratkan betapa surah Al-Fatihah punya kekuatan yang luar biasa untuk kita amalkan. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita ambil dari surat yang pertama. Ada yang istimewa ketika kita baca. Kalau surat-surat lain belum tentu Allah langsung jawab, Bapak Ibu. Tapi dalam banyak hadis, kalau surah Al-Fatihah ini langsung Allah jawab. Makanya para ulama qiraah upayakan baca surah Al-Fatihah itu sesuai dengan nama yang berikutnya adalah As-Sabail Masani. Ini 7 ayat yang berulang-ulang. Maksudnya dibacakan sesuai dengan tempat wakafnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, karena langsung dijawab atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah jawab, hambaku memujiku maka aku menyayangi dan merahmati. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim ada jeda. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku dan aku memuji hamba. Itu langsung Allah jawab dengan jawaban khusus. Maka disunahkan kita untuk memotong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi
tetapi pada saat kita kondisi santai, upayakan itu adalah diwakafkan sesuai dengan tempat berhenti. Ibu dan bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Disinilah pengakuan kita kepada Allah, tidak ada yang sayang secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Ar-Rahman itu dalam tafsirnya itu penyayang, pengasih, tapi tidak pernah menuntut. Nah ini Bapak Ibu, ini pelajaran. Jadi ngasih tidak pernah nuntut. Kalau minggu lalu kita bahas, kalau kita ngasih jangan pernah merasa terus ngasih. Kalau mengumpulkan. Tapi kalau dikasih, rasakan itu banyak. Nah tapi surat ini, ayat yang pertama ini, Ar-Rahman menyebutkan bahwa kalau kita ngasih tidak perlu pilih-pilih. Allah itu, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tidak sholat kayu tidak kira-kira. Ada yang tidak pernah sholat tapi kayu raya. Ada banyak gitu ya kan. Kemudian ada yang tidak pernah puasa, sehat bukan main. Ada yang puasa kadang-kadang sakit gitu. Nah jadi maksud saya, Allah itu tidak pernah itu disebut dengan Ar-Rahman. Kalau Allah ngasih itu tidak pernah hitung-hitung. Nah ini sholat, ini tidak sholat, oh ini tidak perlu. Maka kata Allah Ar-Rahman itu Allah kasih. Baik mau taat atau tidak, mau baik atau tidak, yang penting Allah kasih. Nah ini memang tingkatnya agak tinggi bagi kita semua. Biasanya kita ini tergantung pilih-pilih. Kalau dia baik, baik dulu. Kalau dia tidak. Kalau kita mencontoh Ar-Rahmannya Allah, itu tidak perlu pilih-pilih kasih. Termasuk misalnya ada kecelakaan di jalan, tidak perlu dicek itu orang lembah atau bukan. Misalnya kan orang ini apa itu agama Islam atau tidak. Kenapa? Karena memang itu adalah Ar-Rahman. Allah mengajarkan dengan kita semua Bapak Ibu, anak itu walaupun 9, ada yang nakal, ada yang pokoknya disayangkan. Walaupun ada lah yang lebih paling sayang. Kenapa? Karena disitulah adalah Ar-Rahman. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu adalah pilihan. Kapan penempatannya? Biasanya itu adalah di akhirat. Biasanya juga dapat keistimewaan khusus. Keistimewaan itu macam-macam. Ada yang mengamalkan sesuatu, misalnya, kemudian dari bodoh dia, kemudian menjadi alim. Banyak. Itu Ar-Rahim. Jadi mendapat kasih sayang Allah yang itu kalau para wali disebut dengan karomah. Karomah, kalau kita disebut dengan ilham. Ada nama Pak ilham. Jadi ilham itu seketika, tapi itu berdasarkan dari rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak, jamaah sekalian yang saya muliakan, ada satu kisah yang luar biasa terkait dengan surah Al-Fatihah ini. Sebelum situ ternyata surah Al-Fatihah ini amalan para ulama-ulama, termasuk para sahabat Rasulullah. Nah, salah satu yang mempopulerkan wirid Al-Fatihah ini adalah Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu mempopulerkan surah Al-Fatihah ini menjadi wirid khusus. Bagaimana caranya? Setiap habis subuh itu dibaca 100 kali. 100 kali kemudian doa. Nah, apa antara lain keistimewaannya? Bapak Ibu, ini diamalkan oleh generasi berikutnya. Kemudian termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Imam Nawawi, terus sampai ke kita. Jadi ada satu kisah yang dijelaskan oleh seorang tokoh muda NU yang dia itu tidak begitu alim, biasa-biasa baik. Nah, cuma awalnya benci sekali kalau disebut dengan Nahdlatul Ulama gitu ya.
Kalau disebut istilah NU itu benci sekali, apalagi Gus Dur itu benci sekali. Dari benci itu akhirnya mimpi. Itu dijelaskan dalam buku Ini Sejarah Gus Dur gitu ya. Jadi benci sekali dengan Gus Dur. Padahal menurut para ulama-ulama, para orang-orang punya karomah, beliau itu adalah salah satu orang yang punya keistimewaan. Kalau kita sering disebut mendapat karomah, kalaupun tidak pada tingkat karomah, pada tingkat ilham yang khusus gitu Pak. Jadi dalam mimpinya, mimpi malam pertama, mimpinya itu adalah ini orangnya masih hidup, orang yang menulis buku itu dan menjadi saksi. Kemudian malam pertama dia bermimpi melihat sosok Kiai Rahman Wahid ini di majelis sholawat. Malam kedua dia menyaksikan juga agak dekat, tapi agak dekat. Awalnya jauh sekali dia lihat. Malam kedua agak dekat. Malam ketiga bahkan dia sangat dekat. Bahkan dia katakan sampai tertidur. Kemudian ditanya dalam mimpinya, anak muda ini kelihatannya mengalami kesulitan, pokoknya galau, berat nian kayaknya itu, sulit bahagia. Apa kata beliau? Hai anak muda, saya ijazahkan, itu lewat mimpinya, saya ijazahkan satu amalan rutin supaya kamu tidak galau, tidak suka benci orang, tidak suka begitu-begitu Pak ya. Jadi kata beliau, setelah sholat subuh amalkan 100 kali surah Al-Fatihah ini. Selama 40 hari berturut-turut, kamu akan dapat ilham, kamu akan dapat petunjuk bagaimana sikapmu melihat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, singkat cerita, sang anak muda terus amalkan sampai 40 hari. Setelah itu baru dia dapat satu keistimewaan menurut dia. Itu awalnya nulis, ini saya lagi nulis disertasi, susah niat Pak sebenarnya, nak keluar tuh, nak keluar dari pikiran macam kalau ngomong bisa, tapi nulis itu susah sekali gitu ya kan. Kadang-kadang sudah baca, lupa yang kita baca gitu. Nah, sang anak muda ini, seorang aktivis muda ini, otaknya biasa-biasa baik, tapi dengan apa nama istilahnya itu, mengistiqomahkan surah Al-Fatihah ini, kemudian menjadi inspiratif. Yang tidak pernah dia pikirkan tiba-tiba muncul, yang tidak pernah dia bayangkan tiba-tiba dapat. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan belum pernah dia baca, kemudian seolah-olah bisa menjawab kayak dibimbing. Bapak Ibu jemaah sekalian, kemudian tokoh muda ini terus mengamalkan itu sehingga menjadi amalan rutin, dan akhirnya beliau walaupun tidak mau disebut namanya, menjadi tokoh muda, menjadi pengurus majelis ulama saat ini. Kemudian saat ini sudah menjadi profesor, dan itu inspirasi dari beliau bahwa betapa kekuatan surah Al-Fatihah ini. Jadi cobalah kita menjadikan amalan ini rutin. Ya kalaupun tidak banyak, cukuplah 100 kali. 100 kali itu tadi sambil muazin azan saya tes berapa lama baca surah Al-Fatihah kalau tidak cepat. Tidak sampai semenit. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cepat sekali. Kalau 100 sudah belum banyak. Nah, oleh karena itu kenapa? Karena ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ini ulumul Quran, jadi kalau bacaannya lebih asik itu baca, tapi menjadi amalan istiqomah ini penting. Amalan istiqomah. Kita bisa kata Al-Ghazali, termasuk Al-Ghazali itu Bapak Ibu, punya keistimewaan sampai menyatukan antara akal dan wahyu. Jadi kan dia itu filosof, seorang filosof pemikir, mengedepankan akal, tapi dia juga ahli tasawuf. Kalau tidak hati-hati berlebihan menggunakan akal, kalau tidak hati-hati berlebihan menggunakan hati. Tapi beliau menyatukan antara akal dan hati.
Nah, sehingga yang disahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah aswaja itu paham tasawufnya adalah tasawuf Imam Al-Ghazali. Nah, menyatukan itu ilmu laduni kalau kita sering dapat itu adalah Al-Ghazali itu dapat tiba-tiba saja, kemudian spontan, antara lain amalannya adalah surah Al-Fatihah. Ibu-ibu jemaah sekalian yang saya muliakan, beberapa waktu lalu ada juga sahabat kita, tetangga kita yang sering nyapu-nyapu masjid. Dia apa itu buruh harian, tukang, kemudian nyekolahkan anak. Pak Wira, saya pun tidaknya masukkan anak pesantren, tapi secara ekonomi ini kurang. Kemudian saya sarankan ke pesantren ini insya Allah tidak akan ditagih, walaupun tidak lunas tidak akan ditagih, kira-kira begitu Pak. Kira-kira apalah amalan yang bisa saya lakukan? Saya enggak nih anak saya masuk. Saya bilang, saya teringat dengan surah ini. Seingat saya, para ulama dulu kalau mau menitipkan anaknya untuk sekolah, ini biasanya amalannya adalah surah Al-Fatihah. Perbanyak surat ini, kemudian doa setelah baca surat itu, apa yang kita hajatkan. Ya alhamdulillah anaknya sekarang sudah masuk, berarti 1 semester. Baru seminggu Bapak Ibu, lah minta balik gitu ya. Lah payah menyiapkan duit itu, maknya itu lah payah mengumpulkan duit. Kemudian baru seminggu lah balik gitu ya kan. Pokoknya tidak tahan. Padahal pesantren di kota ini lah gitu ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, singkat cerita datang lagi sudah selesai subuh. Wira, sama lah masuk situ ya kan. Ternyata nak balik. Saya bilang Kak Dayat kami panggil di situ. Coba kita kembali amalkan surah ini. Nak masuknya dulu sulit, sekarang pembuka supaya anak itu betah. Calonnya sudah itu aja lah. Kemudian baca surah Al-Fatihah sebanyak mungkin semampunya. Kemudian tiupkan dengan minuman. Terakhirinlah minuman itu ke pesantren. Insya Allah doakan kita kepada Allah melalui surah Al-Fatihah ini, anak ini betah. Alhamdulillah kini diajak balik, tidak balik lagi Pak. Pokoknya libur misalnya kan kemarin tidak ya katanya ini panggilan itu Tasya itu tidak balik lagi kira. Pokoknya betah nih di situ. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kekuatan ini mungkin adalah pengalaman Bapak Ibu, saya yakin dan percaya. Tetapi kadang-kadang tidak tahu bahwa itu boleh jadi dari surah Al-Fatihah yang kita amalkan. Ada yang berangkat haji karena surah Al-Fatihah, ada yang menjadi profesor karena surah Al-Fatihah, ada yang jadi pokoknya banyak ini dari keberkahan. Kalau kita kaji masing-masing dari Bismillah sampai Waladhdallin itu luar biasa pendalamannya. Tapi ini karena kajiannya tidak rutin, jadi kita ambil intisari bahwa pada saat iyyaka na'budu wa iya, di situ terjadi dialog antara aku dan engkau. Iyyaka itu hanya kepadamu, berarti kita dengan Allah. Terjadi dialog berdua. Tapi Bapak Ibu, kita gunakan nasta'in, bukan a'budu. Iyyaka a'budu bukan, tapi iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami, bukan hanya kepadamu aku. Apa maksudnya? Berjamaah itu lebih hebat dibanding sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya zikir berjamaah? Itu cukup jawabnya. Apa dalilnya doa bersama? Aduh, Pak kawan-kawan gini dan tidak lagi katanya kan. Apa dalilnya doa bersama? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal bisa kalimatnya iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, tapi tidak hanya kepadamu kami menyembah. Nahnu di situ. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan, hanya kepadamu kami berdoa. Maksud saya kalau suami istri kompak, kemudian anak-anaknya dengan kekuatan ini,
Itu luar biasa. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baca surat Al-Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, sebanyak apapun amalan-amalan itu dalam rangka iyyaka na'budu. Nah, baru setelah itu doa. Yang kita ini kan terbalik, Pak. Kadang-kadang sholat hajatnya dulu baru sholat, gitu ya kan? Nah, yang benar itu sholat dulu baru hajat. Apa maksudnya? Pokoknya sholatlah dulu lah, kelak baru hajat. Yang kita ini kan tidak, hajatnya dulu dipikirkan. Allah Akbar, ya Allah luluskan, ya Allah luluskan, gitu ya kan? Yang mengingatnya itu luluskan dulu baru sholatnya lupa. Nah, padahal kalimatnya iyyaka na'budu. Kita nyembah dulu, sedekah-sedekahlah dulu, kemudian zikir-zikirlah dulu, bagilah dulu, nyapu-nyapulah masjid dulu, buanglah sampah dulu, baru nasta'in. Allah, kalau ada berkah dari nyapu masjid tadi, tolong jadikan anak cucu kami sehat, soleh-solehah, ahli Quran, jadi profesor, gitu begitu ya. Nah, itu dari ujung dari doa kita. Nah, pas baca enam. Belum? Ya, ada betul Bapak. Jadi apa itu ijazah kita terima dari para guru-guru kita, amali kita rutinkan surah Al-Fatihah. Kalau ditanya aku dalilnya, banyak sekali dalil para ulama mengamalkan surah ini. Kemudian setelah waladhdallin, kalau itu pendek boleh langsung doa Rabbil firli wali walidayya amin kalau pendek. Tapi kalau panjang aminkan dulu ke amin lagi. Jadi kalau pendek para ulama membolehkan terutama Rabbil firli wali walidayya waladhdallin, Rabbil firli wali walidayya amin boleh. Kalau tidak sudah waladhdallin amin, sudah ulang terus kemudian berdoa. Kalau sudah sampai 100 berapa kali kemampuan kita, yang jelas itu istiqomah. Istiqomah itu rutin, betul-betul kita langsung laksanakan. Kalau ijazah dari para guru kita itu termasuk dari Kiai Imam Nawawi, termasuk juga dari Kiai Abdul Rahman Wahid kepada para santri-santrinya itu adalah 100 kali setelah sholat subuh, kemudian doa setengah jam, mungkin nggak boleh tambah sejam. Main HP, nonton HP itu lebih dari sejam, ya kan? Nah, itu dijadikan amalan istiqomah. Nanti ada perubahan-perubahan yang sangat drastis Bapak Ibu yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Baik pengalaman spiritual, pengalaman emosi yang dari tidak marah terus, kemudian dari berubah, yang selama ini cintanya dunia terus dikit-dikit duit, itulah yang dipikir ya kan? Kemudian berubah menjadi ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Yang jelas surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat istimewa. Mari kita amalkan menjadi amalan istiqomah kita. Insyaallah Allah berkahi kita dan keluarga dan seluruh kaum muslimin sekalian. Terima kasih atas